At. Nah, cangkolke. Der banting. Puter meneh. Nah. Dar banting rene. Dor banting rene. Apa tangan ya? Set, set, berat, puter, up, naik. Ki bali kok. Kembali terus ki jeblos set, munggah. Salam manes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Amar Pradopo yang kebetulan malam ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Haryo Susilo bin Entus Susmono. Monggo disapa dulu Mas. Halo channel Kiwarseno Sleng. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Lupit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanda. Ki primen donge kabare saya ora ketemu ya. Wah, wis 4 bulan orang metu kotak selendang. Iya nganti jamur napa ki ya ora. Ya pokoke nyong rada lumuten piye kaya lah. Nyoba nganti ora tau apa sabaning dindi. Waduh, Wedi karo sing jenenge apa kuwi jenenge koroken. Corona. Iya. Tapi dadi ukuran selendang bahwa keimanane wayang golek kuwi luwih gedhe ketimbang keimanane menungsa. Si bisane primen Om. Lah yen nafsune wayang golek kuwi luwih apik ketimbang nafsune menungsa sebab wayang golek 4 bulan orang metu kotak, wayang golek lanang wadon kumpul neng kotak laka wong apa wayang golek wadon meteng kuwi lah. Lah iya, beda karo manungsa ya. Wah, menungsa sejam kumpulan nang kamar pe meteng Petang bulan bae kasus ibu hamil meninggal. Iya. Aku ya tahu ya masalah yo. Coronane negatif tapi bojone pada positif. Lah iya, yang penting ya bisa nggo anugerah juga ya. Anugerah anunya gerah lah. Kayak apa sing Tegal kapan Den sampean Tegal? Aku wis 3 dina selendang. Iya wis 3 dina. Muter-muter maring dalang-dalang senior, maring Gus Miftah napa. Berarti dengan apa ya, dengan adanya new normal ini Lupit bisa bergerak kemana-mana. Alhamdulillah ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Ini dalam rangka Apa? Nyong pang nulis bukunya Abah. Abai anu bapaknya kita. Betul, bapaknya kita semua. Iya bener kok. Tapi si nulis dudu nyong. Si sapo? Dari dalang-dalang senior, dari para kiai, dari orang-orang politik yang punya cerita dengan Abantus itu saya mintai tulisan. Oh hebat nemen iki. Dadi seakan-akan apa ben ora ilang ketelan zaman bisa diwet-wet dadi cerita sing bakale kayak kembang harum sepanjang masa. Wow, kayak Ibu Kita Kartini. Iya, asli jenenge siapa Ibu Kita Kartini le? Harum namanya. Iya wis nyekel terus kesel ya. Les lah sementara ya di apa dilunas. Aduh. Nah, wis pokoknya kita juga seneng ya Mas. Ya, Mas. Bisa bertemu pokoknya menjalin silaturahmi dan rahim yang sangat dekat sekali. Ya padahal Mas Haryo juga kuliah di Solo tapi ora tahu serawung tentang wayang. Ya mungkin karena fasenya belum menemukan ya. Durung emut. Durung emut karane. Padahal aku tahun berapa ya, Mar? Kita pernah maksudnya satu event ya? Satu event. Kalau nggak salah itu 2005. 2005. Iya. Festival dalang bocah. cilik. Dalang cilik. Ya dulu kan dalang cilik. Okay. Terus mulai ke sana dalang bocah. Ya, itu Jawa DIY Bali ya? Iya, sampai 33 provinsi. Ya, 33. Kalau nggak salah loh. Itu. Sampai dulu wayang golek memang spesialisnya ke wayang golek. Wayang golek waktu itu. Mari ringannya gamelan Bali waktu itu. Iya. Nyoba nonton fotonya, lah ki Mas Haryo nganggo gamelan Bali. Iya, itu. Jadi coro saiki iki yen saya loh. Saya pribadi ya ora kaget yen Mas Haryo sekarang berhasil meneruskan wayang santri. Iya, betul sih, Mar. Memang proses yang luar biasa ketika saya itu mau dalang lagi. Ceritanya memang gini. Gimana? Makanya ketika aku dalang ini saya bilang ini perjalanan spiritual saya bilang. Jadi saya nggak semena-mena saya dalang ujuk-ujuk mau dalang nggak, tapi ada cerita di balik itu. Awalnya apa gimana?
Amar menyaksikan sendiri waktu Mas Haryo yo dalang awal-awal itu masih SD ya, Mas? Iya, SD. Aku masih SD, Amar sih cilik banget Iya, ya. nyong TK kok. TK. TK. Masih ingat kok. Iya. Ketika itu Mas Haryo kan berasal dari keluarga yang broken home. Iya. Mama Romi, ibu kandung Mas Haryo itu cerai sama Abah. Pasca perceraian itu Mas Haryo sama Abah itu takut, Mar. Takutnya karena takut ya karena dampak perceraian itu mungkin ya. Iya. Sampai kelas 5 SD itu Mas Haryo nek ketemu Abah ki wedi banget. Oke. Malah melayu segitunya. sampai segitunya. Sampai pada suatu ketika kelas 6 SD itu Mas Haryo diminta dalang untuk perpisahan SD sama kepala sekolahnya Mas Haryo. Langsung Namanya Pak Tolib. Ditunjuk. Iya, ditunjuk. Nah, akhirnya Abah mencoba mengenalkan saya dengan wayang dia. Ketika mengenalkan dengan wayang saya dengan wayang itu sudah mulai ada kedekatan saya dengan Abah nih. Loh, ketika saya udah mulai bertemu dengan Abah, saya merasakan kenyamanan di situ karena saya sekian lama tidak merasakan sosok bapak. Iya, kan. betul. Ketika ketemu Abantus dalam wayang itu, saya merasakan, oh alhamdulillah saya menemukan sosok bapak lagi. Sentuhan. Iya, sentuhan seorang bapak lagi. Seiring berjalannya waktu, aku akhirnya latihan dalang, terus kemudian waktu festival dalang juga dapat ngabehi waktu itu. Iya. Apa dapat apa? Sabetan. Saya sabet. Sabet ya. Iya, Saya dapat waktu itu ngabehi sabet. waktu itu. Terus ketika itu selama proses latihan dalang, pokoknya Abah kan misalkan perkara latihan itu kan tegas Nomor banget. 1 ya. Nomor 1. Number 1. Waktu itu Mas Haryo itu ikut Mama Romi. Iya. Tinggalnya ikut Mama Romi. Kemudian kegiatan Mas Haryo di sekolah juga ikut ekstrakurikuler basket waktu itu. Wah, makanya sejak itu apa itu sangat tidak suka ketika Mas Haryo basket karena ganggu latihan wayang. Oh, tumbuk. Nggih. Sampai pada suatu ketika momen paling membuat Mas Haryo itu nggak mau dalang ketika haulnya Simbah Mario di Eko Proyo. Itu Mas Haryo latihan basket, habis itu capean, man. Sampai Terus nggak datang ke sanggar untuk latihan. Padahal aku wis ngumpulke kanca-kanca Satria Laras seperti itu. istilahnya wis gari nunggu sampean tinggal jalan. Padahal kan kalau ngumpulin teman-teman ya pasti apa keluar biaya, keluar Waktu lah. waktu, pikiran juga kan. Di situ aku marah. Akhirnya saya datang latihan, Abah yang langsung turun tangan, Mar. Wah, aku dimamprak-mamprak koyo ngono banget. Disuruh ini koyo ngono banget. Sampai momen terakhir itu saya mau dikeprok gamelan sama Abah. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Tak keprok gamelan tuh Leo. Saksinya teman-teman Satria Laras. Menangi ya. Menangi. Wah, aku ki bali nang omah Mama Romi iki nangis marang dalan, Mar. Ya kaya wong galau lah. Iya. Terus lagi. Nangis gurung-gurung aku nih. Sejak saat itulah saya menemukan hal yang menyeramkan ketika Abah itu melatih dalang. Makanya waktu itu aku memutuskan untuk tidak mendalang karena takut, Mar. Ya jadinya Dan fobia itu jadinya tadi. fobia itu tadi. Bahkan Abantus pernah mengatakan ke saya waktu itu, "Yuk, kon angger dalang, pengen tuku mobil apa tak tukokna. Pengen umah pirang tingkat tak gawekna yo, asal kon gelem dalang." Tapi kan saat itu kan saya butuhnya sosok Abah nih. Iya. Bukan butuh banda dunia, bukan. Betul. Sampai dalam hati waktu itu Mas, aku ngucap, Mar, bah besok Abah nek tua ki nek wis sepuh ki ora usah gawa banda dunia, meneh gawa awak bae tak openi. Bawa badan saja pas ini tak openi Haryo. Aku ora butuh banda duniane Abah. Ya karena ya waktu itu yang saya butuhkan adalah sosok Abah. Sosok figur ayah ya. Akhirnya di situ saya komitmen saya akan membanggakan Abah dengan cara yang lain. Sampai akhirnya terjun ke mana itu, Mas? Ke dunia apa dulu itu? Akhirnya saya ben-benan. Wah. Ben-benan pakai etnik juga tapi saya pakai gamelan Bali waktu Gamelan itu, Bali. yang nadanya A gitu. Kemudian di kuliah akhirnya Mas Haryo Kuliah kita seanu ya, apa satu alma mater. Satu alma mater. UMS itu. UMS. Kuliah kampus swasta terbaik di Indonesia lah. Gedungnya anyar ya. Gedung anyar Siti Walida. Siti Walida karo sing terbaru kan ada. Auditorium ya? Auditorium yang besar. Jas. Tinggal dinteni nanggap awake Awake dhewe. dhewe. Orang Sita gara-gara Covid. Akhirnya Mas Haryo pun ketika kuliah itu gonjang-ganjing. Pas itu Mas Haryo mendaftar TNI, AL waktu itu gagal, nggak lolos. Kemudian Abah itu kalau diajak rembuk masalah sekolah itu waktu itu angel-angelan, Mas. Ujuk-ujuk ketika mendekati SBMPTN waktu itu namanya, Abah ngaring, "Mbok yo kamu daftar isi aja." Lah kok mepet waktu itu Abah baru mau diajak komunikasi itu, Mas. Wah, aku nangis nih kono. Oh, Abah ono waktu kok. Gue gagas. Akhirnya kecewa lagi gitu.
Akhirnya saya daftar di UII Jogja, waktu itu keterima juga, udah bayar waktu itu. Sama keterima di UMS Psikologi. Nah, Abah menyarankan kamu di Solo aja, dan bisa belajar wayang sama Pak Sri Dadi. Pamrihnya Abah di Solo itu biar Mas Haryo dikelilingi oleh teman-teman seniman. Betul. Tapi ya saat itu fobia itu masih ada. Masih tertanam ya. Cuma memang kembali lagi. Tapi gini Mar, ada satu hal yang perlu dicatat oleh teman-teman yang mungkin ngefans sama Abah Entus. Gimana Mas? Abah Entus itu emosinya itu berubah 180 derajat berubah itu ketika menjabat bupati. Malahan. Dulu kan sebelum menjabat bupati Abah terkenal dengan ekstrim, senang demo dan lain sebagainya. Tapi ketika menjabat bupati itu Abah Entus emosinya itu lebih strategis, terkontrol dan strategis, Mas. Ketika negur, marahin dokter waktu itu yang viral itu pecah etalase ada apa, itu strategis. Jadi ketika Abah marah pun orientasinya kepada solusi, Mar. Bukan karena semata-mata buat viral ya. Enggak. Jadi dulu kan aku sukanya kritik tapi ketika aku menjabat bupati, kritiknya banter tapi mencari solusinya lebih banter, Mas. Itu apa? Memecahkannya lebih ditekankan. Betul. Sampai akhirnya Mas Haryo lulus kuliah itu aku buka warteg, Mas. Oh, yang di UMS ya, buka warteg Mas Haryo apa dulu? Extraordinary. Oh iya. 5 bulan alhamdulillah bangkrut. Orang bakat tuh ya. Enggak, itu salah ngasih harga sih. Oh, memang terlalu spekulatif juga gitu. Akhirnya Mas Haryo telepon Abah kan selama bangkrut itu. Baru sulit gini. Wis balik ngerewangi Yus ngurus Satria Laras. Oh, itu awal-awal Mas Haryo pulang mendekat lagi. Ya, akhirnya situ saya mulai mendekat. Abah masih jabat, belum cuti kampanye. Masih jabat, kemudian Mas Haryo sering ikut Abah ngurusi manajemen, koordinasi sama Yus, terus ngelobi yang nanggap Abah, itu ngurus itulah pokoknya. Manajemen lah. Sampai suatu saat Mas Haryo daftar ke salah satu vendor BUMN Pertamina, gitu. Keterima, Abah nggak tahu Mas Haryo daftar di sana. Diam. Setelah sering keluar kota, kamu kemana sih yo? Kerja Bah, di mana? Di Pertamina. Lu bisa orang ngomong apa sih? Mengapa ngomong apa? Orang kerja dewek. Saya daftar juga nggak lewat Abah kan, daftar sendiri waktu itu. Sampai akhirnya waktu 6 bulan Abah cuti kampanye. Iya, mulai. Abah cuti kampanye. Cuti kampanye. Mas Haryo disuruh resign malah dari Pertamina. Padahal mimpinya Mas Haryo itu kerja di Pertamina waktu itu. Disuruh resign, suruh dampingi Abah ngurus saksi pilkada waktu itu. Saksi pilkada. Akhirnya ya selama setahun setengah itu Mas Haryo dampingi Abah terus. Bagaimana Abah ngaji di Kiai, bagaimana Abah sinau sama Pak Demantep, ganti hari ganti kota, kemudian ke sini sama Pak Demantep bareng itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal lah. Muter Pak. Sampai akhirnya di tanggal 15 Mei itu Abah meninggal dunia. Situ. Nah, Mas Haryo melihat betul memang dari kedekatan Mas Haryo selama 1,5 tahun kurang lebih mendampingi Abah. Mas Haryo melihat kebermanfaatan Abah itu di pedalangan itu bukan cuma di budaya, betul, tapi di masyarakat juga bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, sanggitku dalang meneh yo koyo ngene, Mar. Makanya Mas Haryo bilang Mas Haryo mau dalang lagi ini pun perjalanan spiritual. Iya, betul. Lan di lelayan hayat itu apa memang bilang wasiat kalau wayang santri Haryo sing teruske. Ya makanya Mas Haryo dulu itu fobia sekali sama wayang, sekarang bisa gandrung banget dari wayang dan gencar-gencarnya mau terjun ke wayang kulit juga. Maksudnya iya belajar sama Amar juga. Nah, saling belajar lah pokoknya. Yang penting sedulurannya orang mandek. Ya harus itu. Amar bisa banget seneng sama Abah gimana? Padahal kan Om Seleng punya karakter sendiri. Ya memang banyak sekali yang apa ya, sedikit mungkin ada pro kontra ya mungkin. Ya. Dulu pernah ada yang banyak ngomong tiru kok entos, ada yang banyak kayak gitu. Tapi jenenge bocah cilik waktu itu nonton pertunjukannya Abah yang sedang naik-naiknya. Kan nggak mungkin toh kita mau bisa dipatahkan semangatnya oleh omongan-omongan orang. Itu yang menggugah saya mau dalang. Oh gitu malah. Iya. Bahkan sampai saya nggak mau diajari Babe Seleng, nggak mau. Demi Allah itu saksinya banyak. Laris mana Babe gimana? Kalau Babe yang mungkin lebih ke
apa ya, lebih ke terserah lah. Oke. Yang penting apa ya, nggak keluar dari jalur pewayangan. Oke. Ya respon baiklah kalau Babe untuk menanggapi saya ngeblat niru Pakliran Abah gitu. Dan Amar ini udah mulai sowan-sowan kiai luar biasa loh. Ya itu karena motivasi almarhum juga Mas. Berdasarkan motivasi itu kan, jadi saya pengen iso ngandani ki ya enek prosesnya saya belajar dengan kiai, jadi nggak semata-mata Amar ngomong ini Ya. atau tiru-tiru Abang, enggak. Jadi memang ya itu tadi motivasi Abang biar saya tuh ngomong itu juga ngelakoni itu Iya, tadi. itu kalau bahasa bahasa dosen saya itu terinternalisasi, Mas. Iya betul. Makanya kan Sayyidina Umar kalau nggak salah mengatakan bahwa kalau orang belajar itu ada 3 tahap, Mas. Iya. Yang pertama itu orang kalau misalkan masuk belajar dan masuk ke tahap pertama itu dia akan sombong. Kemudian ketika masuk ke tahap 2 itu dia akan tawadhu. Tawadhu itu ya menang kalem ngono kuwi. Ketika masuk ke tahap 3 yang tahap terakhir, dia rumangsa orang ngerti apa-apa, Man. Seakan-akan goblok. Saya sangat goblok, tapi ketika ada masalah selesai. Ketika ada masalah dia Bisa menyelesaikan. menjalankan. Ya sama aja peribahasa, padi semakin berisi semakin meruntuh. Itu juga mungkin ya Mas, mungkin yang disampaikan Mas Haryo itu juga pernah didawuhkan dengan guru saya, Abah Ali juga, Semarang. Itu kemarin baru aja ngendiko waktu di pengajian itu katanya wong kuwi jare lho, jare ngendikane Abah Ali. Jare yang luweh apik wong sing ilmune sithik ning istiqomah tinimbang wong sing pinter tapi ternyata menerapkannya salah. Ya, Itu mungkin bisa berkaitan dengan dawahnya Sayyidina Umar yang disampaikan Mas Haryo tadi kan. terus apa lagi, Mar? Yang Amar ambil dari apa? Mungkin kalau yang bisa saya ambil kedisiplinan ya mungkin Mas. Abah itu terkenal atau saya yang bisa saya tangkap itu kedisiplinannya. Saya pernah diceritani bahwa Abah itu pernah berguru misal ke Pak Demantel dengan Gagrek Surakarta mungkin berguru ke Abah Asep atau bahkan ke Pak Kaji Rusdi juga kan pernah sharing-sharing katanya mengobrol untuk bab lakon-lakon yang Abah ingin bawakan. Misal lakon Gagrek ini Abah juga langsung ke pusatnya. Nah, kedua latihan mungkin Abah kan juga menerapkan kedisiplinan dalam latihan itu. Memang yen kowe urung ngapal tenan ya ora aja ngetok liyane. Dadi cara wong anu ki istiqomah sik gitu. Itu mungkin Masalah disiplin juga kalau bahasanya Mas Haryo profesional, Mas. iya. Abah itu pernah ngucap Mas Haryo, "Yok, kon kue anak wayahe, kamu itu ada saatnya jadi anaknya Abah. Kamu itu ada saatnya kerja sama Abah. Wah, sampai segitu. Sama segitunya. Kamu ada saatnya jadi musuhnya Abah. Tapi kamu ada saatnya juga Abah belajar di kamu ya." Jadi menerapkan semua prinsip ya. Iya, jadi Abah mengajarkan ke Mas Haryo supaya empan papan. Nek wayahe kowe kerja ya kerja, nek kowe salah ya tak asuh bangset bajingane aja nesu. Karena aku lagi kerja ya. Dan nyata, Dik, empan papan banget. Yang Mas Haryo bisa gampang bergaul. Betul. Sama pejabat juga enak, sama Seni. orang seni enak, sama Ulama juga enak. Ini kan gandeng pupung ketemu ya. Ya. Kebetulan kan ini dulu juga paringan dari Abah Ya, waktu benar. terakhir kali di Hari Wayang ya? Hari Wayang 2017. Kebetulan juga aku ya ajar wayang golek Ya. dengan sebisa aku, apalagi berkembangnya di Solo. Ya mungkin sisan ngangsu kawruh juga Ya. ke Mas Haryo bagaimana cara yang simpel lah untuk menghidupkan karakter yang pertama, menghidupkan wayang agar bisa hidup, dan kedua ya ora ketang apa perangan apa. Ya. Nek Amar kudune perangan aja sing simpel, wong sabutan wis jos kok. Ndak kayak orang kulit. Kayak gitu. Ini jajal perangan di situ lah. Wis. Ya. Ini aku dapat referensi perangan ini dari Ki Batara Sena. Oh iya, putranya Pak Asep. Pak Asep ya.